Sungai Efrat merupakan sebuah sungai yang terletak di Timur Tengah dan memanjang dari Turki ke Suriah, juga Irak. Dalam sebuah hadis, mengeringnya Sungai Efrat merupakan tanda akhir zaman. Sungai Efrat berasal dari dataran tinggi di bagian timur Turki dan disebut sebagai sungai terpanjang di Asia Barat dengan panjang sekitar 1739 mil. Sungai Efrat terbentuk dari pertemuan dua anak sungai utama, yaitu Morat, Efrat Timur yang mengalir dari Danau Van, dan Karasu, Efrat Barat yang bersumber dari pegunungan di utara Erzurum, Turki. Dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Al-Furat atau Sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk memperebutkannya. Dari setiap 100 orang yang memperebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah orang yang selamat. Selain itu, dalam riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan Nabi SAW bersabda, hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya. Kalimat mengering akibat munculnya gunung emas merujuk pada munculnya gunung emas yang bisa terjadi akibat perubahan aliran Sungai Efrat. Gunung emas ini masih tertimbun tanah dan belum diketahui keberadaannya. Dan ketika muncul, umat disarankan untuk tidak mengambil apapun dari gunung tersebut agar terhindar dari malapetaka dan pertumpahan darah. Karena waktu terjadinya peristiwa ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai Efrat merupakan sungai utama di Timur Tengah yang mengalir dari Turki melalui Suriah dan Irak, bergabung dengan Sungai Tigris membentuk satu Arab dan merupakan tulang punggung peradaban kuno Mesopotamia dan dikenal sebagai sumber kehidupan sekaligus sumber kehidupan di Asia Barat. Namun saat ini mengalami penyusutan drastis akibat bendungan dan perubahan iklim, memunculkan spekulasi dan pencarian emas di dasarnya yang dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang tanda-tanda akhir zaman. Keringan ekstrim dan pembangunan bendungan terutama di Turki mengurangi aliran air secara signifikan, dan dasar sungai yang mengering dan memperlihatkan mineral berkilau kemungkinan besar pirit bukan emas asli, memicu warga lokal di Suriah untuk mencari harta karun sesuai dengan ramalan hadis tentang munculnya emas saat sungai mengering. Krisis air parah, ancaman terhadap pertanian, perikanan, dan keanekaragaman hayati. Dan beberapa ahli memperingatkan bahwa Efrat dan Tigris berisiko mengering sebenarnya sekitar tahun 2040 karena faktor iklim dan pengelolaan air. Efrat merupakan sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua bengawan yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut dengan Mesopotamia, yaitu negeri di antara dua sungai. Fenomena munculnya gunung emas di Sungai Efrat telah menjadi topik yang menghebohkan dunia. Di tengah derasnya arus informasi, kabar ini memicu rasa penasaran banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, ilmuwan, hingga tokoh agama. Sungai Efrat sendiri adalah salah satu dari sungai bersejarah di Timur Tengah. Sejak ribuan tahun lalu, sungai ini telah menjadi sumber kehidupan bagi berbagai peradaban. Kini berita tentang kemunculan emas di sekitar sungai membuka misteri sekaligus sejarah yang menambah daya tariknya. Bukan hanya memancing rasa ingin tahu, kabar burung emas di Sungai Efrat juga menimbulkan berbagai spekulasi. Pertanyaan terbesar yang muncul terkait fenomena ini adalah apakah gunung emas di Sungai Efrat benar-benar ada? Hingga kini berbagai laporan datang dari masyarakat di sekitar wilayah sungai tersebut, khususnya dari Suriah. Mereka mengklaim melihat kilauan seperti emas yang muncul ketika aliran air surut.
Beberapa video dan foto juga beredar luas di media sosial membuat berita ini semakin viral. Namun para ahli geologi belum sepenuhnya memastikan kebenaran fenomena ini, dan beberapa peneliti menduga kilauan tersebut mungkin berasal dari mineral lain yang memantulkan cahaya matahari, bukan emas murni. Kemungkinan bahwa endapan mineral di dasar dunia selama berabad-abad mengandung emas, tetapi jumlahnya belum tentu cukup banyak untuk disebut sebagai gunung emas. Meskipun demikian, daya tarik fenomena ini cukup mempergemparkan masyarakat. Beberapa dekade terakhir, aliran Sungai Efrat mengalami penyusutan signifikan sehingga debit airnya berkurang secara drastis. Faktor utamanya adalah perubahan iklim yang menyebabkan musim kemarau lebih panjang dan curah hujan berkurang. Dan selain itu, pembangunan bendungan besar di hulu sungai juga mengurangi aliran air ke dalam bagian hilir. Banyak warga percaya bahwa penurunan debit air sungai menjadi penyebab utama munculnya dugaan adanya gunung emas di Sungai Efrat. Saat air surut, dasar sungai yang sebelumnya tidak pernah terlihat kini mulai tampak dan memperlihatkan kilauan yang menjadi indikasi adanya emas. Meski belum terbukti secara ilmiah, kondisi sungai yang mengering memungkinkan masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk mencari endapan mineral yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan air Sungai Efrat. Bagi umat muslim, kabar tentang gunung emas di Sungai Efrat bukanlah hal baru. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa suatu saat Sungai Efrat akan mengering dan memunculkan gunung emas. Hadis ini sering diartikan sebagai pertanda besar yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Riwayat tersebut menceritakan bahwa ketika gunung emas di Sungai Efrat muncul, banyak orang akan berebut untuk mendapatkannya sehingga akhirnya terjadi pertumpahan darah yang hebat, yang hanya sedikit orang yang selamat dari peristiwa itu. Pesan yang tersirat adalah peringatan agar manusia tidak terjebak dalam keserakahan. Interpretasi hadis ini memicu perdebatan, ada yang memaknainya secara harfiah, ada pula yang melihatnya sebagai simbol dari perebutan sumber daya yang langka. Terlepas dari penafsirannya, kemiripan antara isi hadis dan fenomena pengeringan Sungai Efrat membuat banyak orang meyakini bahwa peristiwa ini sudah diramalkan sejak dahulu kala. Terdapat peringatan tegas yang menyatakan bahwa siapa yang hidup pada masa munculnya gunung emas di Sungai Efrat sebaiknya tidak mengambil emas tersebut. Alasannya jelas, emas ini akan menjadi sumber perselisihan dan peperangan besar. Peringatan ini bukan sekedar imbauan, melainkan peringatan akan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh keserakahan manusia. Secara historis, perebutan sumber daya alam yang berharga memang sering memicu konflik. Buktinya beberapa perang yang pernah terjadi dilatar belakangi oleh perebutan emas, minyak, dan mineral langka. Selain itu, hingga kini keaslian emas yang dikabarkan muncul di dasar Sungai Efrat belum terbukti secara ilmiah. Kilauan yang terlihat mungkin saja berasal dari mineral lain atau efek pantulan sejarah. Artinya, fenomena ini tidak bisa dipercaya 100% tanpa verifikasi dari ahli geologi dan uji laboratorium yang kredibel. Jika gunung emas di Sungai Efrat benar-benar ada yang dieksplorasi dan dieksploitasi, dampaknya terhadap perekonomian bisa sangat besar. Negara-negara di sekitar sungai ini berpotensi untuk mendapatkan pemasukan besar dari penjualan emas, membuka lapangan kerja baru dan memungkinkan cadangan devisa. Namun keuntungan ekonomi ini sering kali datang dengan harga mahal. Dari sisi lingkungan, penambangan emas berisiko merusak ekosistem sungai. Proses ekstraksi emas biasanya melibatkan bahan kimia berbahaya dan dapat mencemari air dan membahayakan kehidupan biodata sungai. Fenomena gunung emas di Sungai Efrat memang mengandung rasa penasaran dan perbincangan global. Namun dari perspektif ekonomi modern, pengaruhnya terhadap harga emas dunia belum tentu signifikan dalam waktu dekat, sehingga kini belum ada ilmiah yang menunjukkan bahwa emas yang ditemukan adalah emas murni dalam jumlah besar.